Assalamualaikum ya Habib. Ya Habib, apakah Salam. uang kas masjid yang dihasilkan dari kotak amal mingguan, Jumat dan lain-lain boleh dipakai untuk kegiatan syiar dakwah masjid dan lain-lain, seperti untuk acara maulid tahunan atau kegiatan dakwah dan lain-lain? Karena ada salah satu orang yang bersikeras mengatakan uang yang dihasilkan untuk masjid harus keluar juga untuk kemaslahatan bangunan masjid saja. Ya, jadi setiap orang meletakkan sesuatu atau uang di dalam masjid, itu tujuannya itu mempunyai tujuan kan tentunya. Dan masalah masjid itu masalah yang umum ya, transparan ya. Artinya jangan kita sudon kepada suatu masjid atau kepada kaum masjid atau kepada takmir masjid ya. Karena setiap minggu itu diumumkan anggarannya untuk maulid sekian, anggarannya untuk ini sekian dan sebagainya. Pengumuman-pengumuman itu kan kemudian menjadi sebuah pengetahuan umum ya. Sehingga setelah pengetahuan itu atau pengumuman itu diumumkan, kan orang jadi tahu, oh uang itu untuk apa saja, oh untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kan setiap minggunya orang itu tetap masih taruh 2.000, 5.000, 10.000, berarti kan dia sudah siap ya. Orang itu berarti sudah siap untuk membantu meletakkan uang di kas itu, bukan hanya melulu untuk bangunan, tapi seperti yang disebutkan, yang diumumkan setiap minggunya itu gitu. Nah, jadi kita cara menyikapinya itu seperti itu ya. Karena mohon maaf, kalau seumpama sekarang nggak boleh kecuali hanya untuk bangunan dan sebagainya. Pembangunan fisik tidak lebih penting daripada pembangunan jiwa ya. Dan bagaimana kakek moyang kita, mereka berpesan untuk kita dan diletakkan di dalam lagu kebangsaan yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan itu nanti setelah bangun jiwa. Kita lebih banyak fokus terhadap pembangunan jiwa, pembangunan fisik, pembangunan bangunan dan sebagainya. Tapi pembinaannya mana? Buat apa masjid bagus tapi orang sekitarnya itu adalah orang yang badung, orang yang bermaksiat? Buat apa masjidnya bagus tapi orang sekitarnya itu adalah orang-orang yang tenir? Buat apa masjidnya bagus, dibangun bagus, sebagus mungkin, tapi ternyata tetangga masjidnya saja keluar dengan tanpa hijab, keluar dengan menampakkan aurat, keluar dengan pacaran, perselingkuhan terjadi di mana-mana. Ini lebih penting. Masjid nggak bakal kita bawa walaupun sampai ke kuburan, tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Tapi kalau jiwa, pembangunan jiwa, ini lebih penting. Nah, kemudian, oh nggak mungkin, terus dari mana? Dapatnya dari mana? Sementara ustadz-ustadz itu, kalau dia itu nggak mengajar, ya, kemudian kita nggak berikan uang misalnya, maka dia itu dari mana? Kita kan harus proporsional, orang itu harus seporsinya. Masa orang itu, kamu orang alim harus dai juga, tapi harus cari uang juga? Ya nggak mungkin, dua-duanya dikumpulkan. Kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi, wa man aradahuma fa'alaihi. Beda itu, ranahnya beda. Orang mau dunia kita lewat ilmu, orang mau ini beda ranahnya. Jangan samakan seperti di sini. Artinya apa? Kita itu harus berjiwa profesional. Apa itu? Orang alim dengan kelebihannya dan orang kaya juga dengan kelebihannya. Orang alim ada kekurangannya. Iya, apa itu? Biasanya dunianya kurang, nggak ngerti masalah dunia. Karena dunia itu dipasok, dunia itu dibantu, dimudahkan, dan itu janji Allah SWT gitu. Dan beruntung bagi orang yang membantu mereka gitu. Nah, sementara orang yang kaya, karena dia itu sibuk dengan keuangannya, bisnisnya, sampai dia itu sedikit sekali dia pergi ke majelis taklim. Ada pengusaha yang hadir majelis taklim? Ada, tapi sedikit. Ada konglomerat yang hadir majelis taklim? Ada, tapi sedikit. Sebagaimana ada orang alim yang juga pengusaha? Ada, tapi sedikit. Sama, kita harus berjiwa profesional. Jangan cuma urusan dunia kita terapkan, lalu yang ini enggak dibandingkan atau dipermisalkan, nggak bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama ada yang melarang, itu karena sifat waroknya, ya. Tapi harus ada solusi. Karena maulid itu penting, Isra Mi'raj itu penting. Tahunan itu kalau nggak ada dilaksanakan maulid dan Isra Mi'raj, maka yang terjadi adalah, ya, itu kesempatan untuk kita memberikan peningkatan
pembinaan keimanan dan ketakwaan. Kalau semua mereka nggak datang di acara itu, kapan lagi mereka akan mendapatkan hadir majelis taklim nggak? Nah, ini kesempatan mereka itu setahun 2 kali. Ada acara Isra, ada acara Maulid. Ini kesempatan untuk kita membina mereka, mengenalkan mereka pada Allah dan Rasulnya. Nah, dan itu sudah diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya uang kas itu digunakan untuk itu, diketahui. Kecuali kalau nggak diketahui, ini kan diomongkan setiap minggunya, gitu ya. Nah, tapi bagi yang waro, lebih baik, gitu ya. Tapi harus ada solusi. Ya mungkin yang waro itu dia juga pengusaha, biar saya yang nanggung. Bagus lah gitu loh. Jangan cuma nggak boleh tapi nggak ada solusi. Nah, sekarang ini yang diperlukan masyarakat kita itu harus ada solusi. Jangan cuma cari masalah, memberikan masalah, tapi kemudian tidak memberikan solusi. Nah, itu yang pertama kali ya, yang memberikan masalah, walaupun karena dasar kewaraan ya, maka nanti dia tanggung. Harusnya setiap tahun banyak orang yang mendapatkan taufik dan hidayah, gara-gara dia akhirnya nggak dapat lagi. Terus gimana? Siapa yang menanggung? Camkan baik-baik yang semacam ini, termasuk memberikan bisyarah kepada khotib masjid, khotib Jumat dan sebagainya. Harus, terus gimana lagi? Itu kan tidak disyaratkan sama mereka, kita yang memberikan, inisiatif kita gitu. Dan jamaah semuanya rela, senang, gembira, bahagia gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kecuali kalau semua pemerintahan kita pas langsung ada pengumuman, nanti setiap ada khotib Jumat di masjid-masjid semuanya ditanggung oleh Bapak Presiden, misalnya. Wah, bagus sekali itu. Setiap ada acara maulid, maka yang menanggung bisyarahnya adalah Bapak Presiden atau pejabat setempat. Wah, bagus sekali itu. Karena itu termasuk pembinaan dan itu termasuk penanganan yang harus dilaksanakan untuk masyarakat kita. Karena itu adalah mandat dari Pancasila dan Undang-Undang 45. Apa itu? Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kontribusi di dalam keyakinannya masing-masing. Dan tidak mungkin itu tanpa melalui ustadz, dai dan sebagainya. Semoga dapat dimengerti.